Shalom, perkenalkan nama saya Hilmi Delima Rotes dengan NIM 1.01.2022.0195, kelas F semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan perkembangan peristiwa sejarah yang dikategorikan menjadi beberapa periode tertentu. Gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja yang ada pada masa lampau. Setiap ahli sejarah gereja yang membahas tentang gereja tidak seragam dalam penetapan tentang peristiwa yang berhubungan dengan gereja yang ada pada masa lampau. Ada yang memulai sejarah gereja dengan kehadiran gereja Katolik di Indonesia pada masa lampau dan seterusnya. Tetapi sebelum kehadiran gereja Katolik di Nusantara, sudah didahului dengan kedatangan gereja Nestorian dari Persia di Barus, Sumatera Utara. Untuk itu, Dr. Randus Fridolin Ukur, dia adalah seorang pakar sejarah gereja, menetapkan periodisasi sejarah gereja sebagai berikut, yaitu yang pertama, prasejarah gereja di Indonesia tahun 645 sampai 1930 atau sampai pada tahun 1935. Masa itu dibagi dalam beberapa periode, yaitu 1. Kedatangan kelompok Kristen Nestorian yang berpusat dari Mesopotamia Hilir atau Irak ke Sumatera yang terjadi antara tahun 645 sampai 1500. Kedua, kedatangan gereja Katolik di Indonesia antara tahun 1511 sampai 1666. Yang berikut adalah tersebar Kristen Protestan ke Indonesia antara tahun 1605 sampai 1910. Periodisasi ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu babak yang pertama, zaman Calvinis pada tahun 1605 sampai 1800. Babak yang kedua, sama zaman pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1800 sampai 1930 atau 1935. Yang berikut, lahirnya gereja suku atau gereja daerah dan gerakan Pentakosta di Indonesia. Yang kedua adalah sejarah gereja di Indonesia pada tahun 1930 sampai masa kini. Babak ini dibagi lagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, gereja dan pergerakan nasionalisme pada tahun 1930 sampai 1941. Yang kedua, gereja pada masa kedudukan Jepang 1942 sampai 1945. Yang ketiga, gereja di masa perang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Dan yang terakhir adalah gereja yang bertumbuh atau tinggal landas terjadi pada tahun 1950 sampai dengan saat ini. Sekian pembahasan saya tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Terima kasih. Shalom.